Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, syukur alhamdulillah kita kembali berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, memberikan kekuatan lahir dan batin dalam menjalani kehidupan ini, menjauhkan kita semua dari segala rintangan atau tantangan atau cobaan yang kita tidak mampu, di luar kemampuan kita. Saudara sekalian, peristiwa tentang penjelasan Profesor Quraisy Shihab tentang suatu hadis yang diriwayatkan, hadis Nabi tentang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang Rasulullah dari sahabat Nabi, yaitu namanya Jabir, yang dikatakan bahwa tidak seorang pun masuk surga atau tidak ada orang masuk surga bukan karena ibadahnya atau ibadah atau perbuatan beribadah kepada Tuhan, tetapi karena semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, memang penjelasan Quraisy Shihab yang singkat di dalam YouTube misalnya beberapa bulan yang lalu, kalau tidak salah di awal tahun ini, itu juga telah banyak membuat banyak protes karena disalahpahami, sehingga mau tidak mau bahwa Profesor Quraisy Shihab membuat klarifikasi ulang terhadap penjelasan beliau berkaitan masalah hadis itu. Karena dalam hadis itu, sahabat di ujung dari hadis itu dikatakan bahwa Nabi mengatakan, termasuk saya, termasuk Nabi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk surga kalau bukan karena rahmat Allah. Saudara sekalian, ada sementara di dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain memberikan jaminan, misalnya dalam surat An-Nisa ayat 57 maupun di 122, kalau tidak salah, nanti kita cek ulang sebentar. Allah memberi jaminan kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan. Orang yang beriman dalam konteks ini adalah pengikut atau mereka yang menyambut risalah, beriman kepada risalah kenabian Muhammad, yaitu Islam, akan dimasukkan mereka di dalam surga-surga yang agung. Nah, karena itu hadis ini itu juga harus dipahami dengan konteks. Bahkan saya mengatakan ada dua kemungkinan. Pertama, hadis ini bisa dikatakan tidak valid, bisa saja itu bukan dari Nabi, ya, artinya tidak sah, tidak absah, karena zahirnya bertentangan dengan ayat Al-Quran dan bertentangan dengan akal sehat, bahwa Nabi Muhammad yang kemudian menjadi sang kekasih, dalam banyak hadis dijelaskan Allah, itu kemudian dianggap tidak ada jaminan masuk surga. Peristiwa viral, ya, penjelasan dari Profesor Quraisy Shihab yang kemudian ini karena agak viral kemudian menjadi perdebatan, kemudian Pak Quraisy Shihab memberi penjelasan ulang, sebagian disalah tafsirkan dan sebagian dimanfaatkan oleh kelompok agama yang lain yang kemudian memviralkan di di media sosial, misalnya di TikTok dan lain sebagainya, yang mengatakan bahwa agama apa di antara agama lain, para pendakwah agama lain mengatakan kalau tidak ada jaminan, Islam tidak memberi jaminan kepada umatnya untuk masuk surga. Untuk apa orang bergabung atau mengikatkan keyakinan terhadap Islam itu? Itulah kira-kira yang kita dapatkan juga di TikTok dan sebagainya, dan itu dijadikan propaganda, disalahpahami, dipropagandakan di dalam di dalam
dakwah mereka melalui media sosial. Nah, walaupun Pak Quraisy Shihab juga sudah memberi penjelasan bahwa tentunya bukan yang dimaksud, karena menurut beliau bahwa hak otoritatif untuk orang bisa masuk surga itu sepenuhnya hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Yang kedua, dalam konteks Nabi, tentunya tidak, walaupun Nabi mengatakan, kalaupun itu benar hadisnya, mengatakan demikian, maka Nabi itu apa saja diminta kepada Allah, pasti Allah mengabulkannya. Termasuk Nabi diberi kekuasaan berupa syafaat atau pengampunan terhadap mereka para pendosa nanti di akhirat kelak, di kalangan umat manusia. Jelas itu banyak hadis bertebaran di dalam kitab-kitab hadis yang menjelaskan tentang itu. Bahkan saudara-saudara sekalian ya, misalnya kita ada Al-Quran, ayat Al-Quran yang sering kita dengarkan setiap hari Jumat ketika sang khatib belum, kalau di kampung-kampung di luar Jakarta misalnya atau di luar Muhammadiyah, sering pengantar khatib itu selalu mengingatkan kepada jamaah pada salat Jumat itu dengan membaca firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Artinya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wahai orang-orang yang beriman, sampaikanlah salawat terbaik kepadanya, kepada Nabi gitu loh. Jadi orang memahami ayat ini bahwa kalau salawat itu berasal dari Allah kepada Nabi SAW, maka itu berupa rahmat, limpahan kasihnya. Kalau dari malaikat kepada Nabi, itu adalah pemuliaan akan kedudukan Nabi SAW. Dan kalau dari umat pengikut Nabi, umat Islam, Nabi SAW, itu adalah berupa memohon berkah darinya kepada kita. Itu yang sebetulnya itu dipahami secara umum ya, penjelasan secara umum seperti itu. Tapi ada penjelasan yang lebih mendalam tentang itu, dan tentu di kesempatan yang lain kita akan sampaikan. Nah, kawan-kawan sekalian, sehingga penjelasan yang yang singkat dan kurang panjang dari Profesor Quraisy Shihab itu kemudian memantik banyak reaksi di kalangan Islam maupun oleh kelompok agama yang lain, memanfaatkan itu kemudian misalnya mengedit penjelasan sepotong, kemudian memviralkan di berbagai media sosial. Di antaranya hari-hari ini adalah misalnya di TikTok, mengutip mengedit penjelasan dari Profesor Quraisy Shihab itu, kemudian tampilkan di TikTok, kemudian mereka nambahin, kalau tidak aja misalnya, kalau agama yang atau sang nabi tidak memberi jaminan, ya, atau agama dan sang nabi tidak memberi jaminan umatnya, para pengikutnya untuk masuk surga, untuk apa mengikuti agama itu, dan pakailah akal warasmu. Kata-kata seperti itu, dan ini diposting oleh kelompok-kelompok pengikut agama yang lain yang bukan Islam. Dalam hal ini adalah boleh dikata apakah Kristen atau apa. Itulah yang diviralkan dan diulang-ulang. Dan di terakhir-terakhir ini mereka juga mendakwakan bahwa yang memberi jaminan 100% orang yang kalau percaya kepada Yesus itu sudah pasti masuk surga. Percaya saja, tidak usah bikin yang lain-lain. Itu mereka propagandakan di mana-mana, di media sosial dan segala macam. Kalau kita kan tidak seperti itu. Dalam pernyataan iman yang kita sebut dengan syahadat, 2 kalimat syahadat yang merupakan prasyarat bagi seorang yang masuk ke gerbang Islam,
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini persyarat dasar untuk seseorang dinyatakan sebagai muslim. Persyarat iman. Tetapi di dalam penjelasan para ulama, bahkan ada hadisnya, dikatakan bahwa pengucapan dua kalimat syahadat itu kan bersifat verbal, itu tidak hanya sampai di situ, harus juga tertanam teguh di dalam keyakinan dan dibuktikan dengan mengikuti seluruh perintah dan menjauhi segala larangan, baik di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Nabi Agung Muhammad SAW. Jadi orang menyatakan iman secara verbal, secara lisan, selain harus terhujam kuat di dalam keyakinan, karena itu kan tidak bisa dibaca keyakinan yang kokoh di dalam, itu harus juga dibuktikan di dalam perbuatan. Pembuktian perbuatan itu adalah melaksanakan, kesediaan untuk melaksanakan. Setidaknya ada 5 rukun Islam itu, mendirikan, jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat 5 waktu, kemudian berpuasa, mengeluarkan zakat pada bulan Ramadan, kemudian berpuasa pada bulan Ramadan sebulan penuh, dan berhaji, menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Kemudian masih banyak lagi hal-hal yang lain, termasuk berbuat implementasi yang lain, termasuk tidak bisa berbuat kebajikan, memiliki akhlak yang mulia, hidup tidak rakus, tidak pencuri, tidak berbohong, tidak menipu, apalagi tidak merampok, apalagi membunuh, dan lain sebagainya. Nah, orang harus mengatakan kalau dia beriman, dia percaya kepada Allah dan kepada utusannya, sang Rasul, maka dia harus buktikan, bukan sekadar percaya, kemudian selesai bahwa dengan percaya sudah selesai dan semuanya masuk surga, dan seperti itu. Dia harus melakukan kebajikan-kebajikan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi seluruh kejahatan yang dilarang oleh sang Allah dan sang Nabi. Baru mereka bisa karena atas konsistensi mereka dan atas keyakinan dan perbuatan mereka dalam melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan itu, mereka diganjar nanti di akhirat, mereka tempatkan dalam surga-surga yang agung dan dijauhkan dari siksaan neraka. Itu di konsep dasar di Islamnya seperti itu, tidak seperti yang lainnya mengatakan cukup percaya saja, kalau sudah percaya dijamin masuk surga. Walaupun percaya, tidak laksanakan hukum-hukum Tuhan yang mereka yakini, misalnya mereka masih berzina, mereka masih mencuri, mereka masih boleh, yang penting percaya bisa masuk surga. Tidak begitu, dan itu tidak masuk akal. Nah, karena itu kawan-kawan sekalian, dalam kesempatan seperti ini, di dalam video-video yang lain yang dilakukan oleh propaganda yang dilakukan oleh orang-orang agama yang lain di media sosial, diantaranya di TikTok itu, mereka mengatakan tidak ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa orang beriman yang mengikuti beriman kepada Islam dan berbuat kebaikan, tidak ada jaminan mereka masuk surga. Karena mereka sering mengutip hadis tadi. Di dalam keyakinan saya, hadis itu bisa hadis yang lemah atau dhaif, ya, bisa juga itu benar, tetapi perlu penjelasan. Karena memang seluruh kita di dalam Islam itu juga kita tidak boleh. Jadi kita beribadah, menyatakan kebaikan beribadah kepada Allah harus dengan ketulusan semata-mata karena Allah dan memohon selalu rahmat dan ampunannya. Jadi orang beribadah bukan karena mau dipuji orang, bukan karena makhluk, semata-mata karena Allah. Karena itu di dalam surat Al-Maun dikatakan neraka wail bagi orang yang salat, neraka bagi orang yang salat, neraka wail bagi orang yang salat, yaitu mereka, jadi tidak terputus itu, yaitu mereka yang salat karena riya. Karena riya itu sombong, supaya dipuji, oh ini orang di mata makhluk, bukan karena Allah, semata-mata karena Allah. Dan di dalam salatnya tidak mencerminkan, menangkap semangat
eh, apa penghambaan yang tulus kepada Sang Maha Pencipta. Makanya ada penjelasan neraka apa? Wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Yaitu mereka yang salat karena ria atau sombong. Itu diancam. Jadi orang beribadah kepada dalam Islam, misalnya dalam konteks salat ini harus semata-mata karena Allah, ketulusan karena Allah, dan setelah kembali bermi'raj atau beribadah kepada Allah. Tentu kalau di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa mi'rajnya, perjalanan spiritual menyatu dengan Allah atau mendekati Sang Maha Pencipta, Allah dalam hal ini, itu setelah kembali dia harus menyebarkan rahmat kasih sayang kepada seluruh semesta, terutama kepada umat manusia sebagai ciptaan sempurna dari Sang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu tidak, maka dianggap orang yang salat itu tidak menangkap hakikat salat yang sesungguhnya. Itu yang kemudian diancam bagi terutama mereka yang menampakkan kesombongan, menyebut-nyebut ibadahnya hebat di mata di mata makhluk. Itu tidak tidak disukai, bahkan diancam dengan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala dalam. Bagi orang-orang yang tidak mengerti terutama agama lain ini, menjadikan ini memotong-motong ini ayat, kemudian penjelasan Pak Quraisy Shihab dan lain sebagainya itu kemudian dijadikan propaganda melalui media sosial yang tujuannya apa? Untuk melemahkan keyakinan umat Islam dengan mengatakan bahwa tidak ada jaminan Anda masuk beragama Islam karena Anda tidak ada jaminan untuk masuk surga. Tidak diberikan jaminan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan. Mereka melakukan propaganda bahwa di dalam agama itu mereka cukup dengan yakin saja kamu pasti masuk masuk surga. Nah, itu propaganda mereka seperti itu di media. Oleh karena itu memang saya di dalam video yang lain, bukan kita, itu urusan mereka lah. Nah, kita menggunakan akal kita untuk menapis setiap, dan dengan ilmu kita untuk menapis setiap ajaran atau keyakinan. Masuk akal tidak dengan itu. Nah, saudara sekalian, saya cukup kutipkan di dalam surat An-Nisa ayat 57 yang artinya Allah berfirman di dalam Al-Quran, dikatakan bahwa dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh, kebaikan-kebaikan hakiki ya, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh dan nyaman. Jadi orang yang beriman dan berbuat kebaikan sebagai implementasi dari iman itu, misalnya sering membantu orang, menyayangi yang papa yang kurang mampu, menebarkan perdamaian, ya, menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk Tuhan Sang Pencipta, tidak melakukan kerusakan di atas permukaan bumi, dan membuat kehidupan yang penuh dengan kasih Allah, rahmat Allah. Karena rahmat Allah itu perannya melalui kita untuk menyayangi setiap ciptaannya di muka bumi, termasuk juga mengeluarkan sedekah, membantu orang yang papa, yang kesulitan, mengasihani, terutama dalam kaitan itu terkait dengan kemiskinan dan yatim piatu. Itu jelas banyak sekali Al-Quran, bahkan di surat cinta kasih di dalam surat Al-Maun itu disebut sebagai surat cinta kasih kalau kita merujuk kepada tafsir Al-Quran Maulana Muhammad Ali. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin, kata Allah, tahukah engkau wahai Muhammad siapa yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama.
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu mereka yang menghardik, mengabaikan anak yatim. Kemudian disebutkan lagi fawailul lil musalli fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin, yaitu mereka yang mengabaikan, tidak peduli dengan orang miskin. Nah, kemudian fawailul lil musallin, neraka bagi mereka yang salah. Dan mereka yang salah yang tidak peduli. Pertama, semangat salah yang tadi kita jelaskan, semata-mata bukan karena Allah, tetapi hanya sementara karena untuk ria, untuk berbangga-bangga di hadapan makhluk manusia, dan dia tidak peduli, dia asik dengan ininya sendiri, dia peduli dengan mereka yang papa, kemiskinan, fakir, dan mereka yang terutama anak yatim. Nah, kedua, ayat berikutnya tentang surat An-Nisa ayat 122. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah telah membuat sesuatu janji yang benar, dan siapakah yang lebih benar perkataannya selain daripada Allah. Nah, itu Al-Quran. Jadi jaminan, jadi mereka mengatakan bahwa dalam Al-Quran tidak ada jaminan orang masuk surga. Di dalam Islam tidak ada yang jamin masuk surga, karena mereka mempermainkan potongan ayat hadis yang dijelaskan oleh Pak Quraisyhab. Tetapi menurut saya juga Pak Quraisyhab juga tidak menjelaskan. Nanti belakangan kemudian beliau menjelaskan ketika timbul tanggapan, ya. Mestinya Pak Quraisyhab dengan hadis itu harus ditopang dengan ayat-ayat Al-Quran tentang maksud hadis itu seperti ini, karena di dalam hadis ini, posisi hadis ini, kalau di kalangan Mu'tazilah, salah satu aliran teologi di dalam Islam yang agak cukup rasional dan menempatkan akal sebagai seleksi ketat terhadap hadis, ya, dan memahami ayat-ayat yang secara kelihatan dia bertentangan misalnya dengan akal, itu dicoba untuk ditakwil, dicari tujuan ayatnya, ditafsir, dipahami, ya, ininya itu Mu'tazilah. Nah, karena itu kalau kita lihat konteks, kita pakai pikiran mereka, maka sebetulnya hadis ini jika dihadapkan dengan ayat Al-Quran yang memberi jaminan tentang mereka yang beriman kepada Allah, kepada risalah Nabi Muhammad SAW, setidaknya ada dua ayat ini, ya, surat An-Nisa ayat 57 maupun surat An-Nisa ayat 200, surat An-Nisa ayat 122 tadi. Dan akal pikiran, akal yang sehat pasti ditolak hadis ini, tentang keabsahan hadis ini. Ya, jadi saudara sekalian, tidak semua hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari maupun Muslim, Imam Bukhari maupun Muslim, itu diterima oleh para hadis-hadis yang lain, para ahli-ahli hadis yang lain. Karena metode mereka, penyaringan mereka itu berbeda-beda. Kadang-kadang, ya, bahkan mungkin juga makanya di dalam ilmu hadis itu dalam hadis itu menurut periwayatan bertingkat-tingkat kedudukannya. Ada mutawatir, terima secara umum dan absah, sahih, dan ada yang dhaif, palsu, lemah, bahkan ada yang lemah dalam periwayatannya, sehingga tidak dipercaya itu adalah hadis dari Nabi. Cuma karena kita di Ahlu Sunnah wal Jamaah itu umumnya mengatakan memegang kitab hadis Bukhari dan Muslim, maka apa saja yang datang dari saya seakan-akan itu absah. Jadi kalau saya, mohon maaf, mungkin dalam kita bisa pakai takaran hadis ini dengan pakai pendekatan kaum Mu'tazilah. Hadis yang bertentangan dengan akal, yang jelas-jelas Nabi Muhammad SAW itu dari banyak penjelasan, termasuk dari hadis-hadis beliau sendiri, yang mengatakan menempatkan kedudukan beliau sebagai seorang sang kekasih, seorang yang sangat dicintai oleh Allah, bahkan beri pangkat pemberi syafaat di akhirat kelak, pengampunan kepada umat manusia di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi SAW, Nabi Muhammad.
Masuk akal nggak kalau dia tidak ini? Kemudian di dalam Al-Quran awal-awal ayat tadi, Allah sendiri senantiasa bersalawat, takzim, penghormatan dan rahmat senantiasa mengalir kepada beliau, kepada Nabi Agung, dan malaikat pun demikian, dan kita diperintahkan untuk selalu menyampaikan salawat kepada Nabi. Salawat yang kita maksudkan di sini itu bukan berarti dalam bentuk doa. Jadi ada juga yang mengatakan bagaimana mungkin seorang Nabi kata selamat memberi keselamatan. Kalau kita saja mendoakan, itu yang salah dipahami oleh kaum di luar Islam. Padahal kedudukan salat tidak selalu itu doa. Dalam perintah Al-Quran ini, itu bukan doa. Pengagungan. Para malaikat itu adalah pengagungan, pemuliaan. Bagi kita yang memberikan itu adalah berkah. Salawat itu kembali kepada kita. Sementara dari Allah adalah bentuk rahmat yang mengalir terus menerus. Limpahan kasih yang mengalir terus menerus kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Itu setidaknya yang bisa kita pahami. Mungkin ada yang lebih dari itu, yang pemahamannya. Tetapi dalam konteks keluarga, makanya ada salawat Jibril yang biasa kenal sallallahu ala Muhammad. Salawat aslinya seperti itu. Dan salawat Allah kepada Nabi pun demikian, sallallahu ala Muhammad. Umumnya kita salawat yang sederhana umumnya kita kenal adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dirangkai dengan keluarga keturunan beliau. Nah, memang soal ini sangat panjang, saudara sekalian, dan saya kira kita tidak bermaksud untuk mengurai tentang salawat ini di dalam kesempatan ini. Cukup hanya sekadar untuk meluruskan atau menanggapi mereka-mereka yang di luar Islam mencoba untuk membuat semacam memotong penjelasan-penjelasan itu sepotong-sepotong dan mengabaikan, mereka tidak tahu tentang Al-Quran, isi Al-Quran maupun hadis-hadis yang lain tentang jaminan bagi orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bertauhid kepada Allah dan berbuat kebajikan bagi semesta dan segala isinya, dan mereka yang senantiasa menghamba, mengagungkan Sang Pencipta, menyadari kekurangan-kekurangannya, dan diperintahkan untuk menghindari seluruh kejahatan, melakukan kejahatan di atas sepanjang hidupnya. Itulah yang mereka diberi jaminan masuk surga. Bukan hanya sekadar percaya, tapi kepercayaan juga harus dibuktikan dalam konteks perbuatan untuk melaksanakan seluruh perintah dan menghindari seluruh larangan yang diperintahkan oleh Sang Pencipta Allah SWT dan Rasul, Sang Utusan Agungnya kepada umat manusia. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya membacakan terjemahan dari salah satu ayat sebelum kita akhiri tentang kedudukan yang sering sekali kita kutip, para dai juga kutip, di dalam surat Al-Baqarah ayat 100, di dalam surat Al-Imran ayat 31, yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, jika kalian, maksudnya mereka orang-orang beriman, jika kalian benar-benar mencintai Allah, tentu kepada umat beliau, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jelas ya, ini di surat Al-Imran ayat 31. Mudah-mudahan akal sehat kita bisa memahami ini sehingga kita terhindar dari provokasi yang tidak bertanggung jawab dari kelompok agama-agama yang lain menggunakan media sosial memotong-motong penjelasan, kemudian tidak tahu bodoh terhadap agama yang orang lain yang
dianutnya, kitab sucinya atau penjelasan-penjelasan Rasul, kemudian mereka sengaja memprovokasi untuk mengajak orang, mempromosikan agama mereka, keyakinan mereka, mengajak orang kepada kesesatan, ketidakbenaran. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Semoga kita senantiasa mendapat lindungan dan rahmat dari Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.